Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dari jurusan Bahasa Asing Terapan dari Universitas Diponegoro dengan NIM 400 205 216 551. Ini saya akan membahas tentang unsur budaya dan religi di situs peninggalan Banten Lama. Kali ini saya sedang menuju ke Keraton Kaibon, Keraton Sorosoan, dan juga Masjid Agung Banten. Untuk menuju destinasi ini memerlukan waktu sekitar 15 menit dari rumah saya. Kota kuno Banten banyak menyimpan tentang perkembangan sejarah Kesultanan Islam di Banten. Untuk itu, setiap tahunnya selalu ada penziarah dan wisatawan datang untuk menikmati keindahan peninggalan Kesultanan Banten. Namun, sayang banyak bangunannya yang tidak terurus, karena banyaknya pemukiman dan kadang tempat-tempat tersebut dijadikan tempat berjualan bagi penduduk sekitar, dijadikan lapangan bola, dan sebagainya. Kawasan Banten Lama ini selalu ramai dikunjungi karena banyak sekali peziarah dari luar kota yang melakukan ziarah wali. Di kawasan Banten Lama ini, situs-situs peninggalannya saling berdekatan, yaitu Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Sorosoan, Masjid Agung Banten, Vihara Afel Ketara, Benteng Speljewik, Museum Kepurbakalaan Banten Lama, dan Tasikardi. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengunjungi 3 destinasi, yaitu Keraton Kaibon, Keraton Sorosoan, dan juga Masjid Agung Banten. Keraton Kaibon. Ditinjau dari namanya, Kaibon sama dengan keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafiuddin Ratu Aisyah. Mengingat pada waktu itu sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, Sultan Syafiuddin masih sangat muda, yaitu masih berumur 5 tahun. Untuk memegang tampuk pemerintahan, Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832 bersamaan dengan Sorosoan. Asal muasal penghancuran keraton adalah ketika Dupuy utusan Gubernur Jenderal Dindels meminta kepada Sultan Syafiuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, juga pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada di Labuhan. Namun Syafiuddin dengan tegas menolak. Dia bahkan memancung kepala Dupuy dan menyerahkannya kembali kepada Dindels, yang kemudian marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon. Berbeda dengan kondisi Keraton Sorosoan yang boleh dibilang rata dengan tanah, pada Keraton Kaibon masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam kompleks istana. Pada Keraton Kaibon, setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama Pintu Paduraksa, dengan bagian atasnya yang tersambung, tampak masih bisa dilihat secara utuh. Deretan candi bentar khas Banten yang merupakan gerbang bersayap. Di bagian lain, sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya yang lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah diduga merupakan kamar dari Ratu Aisyah. Ruang yang lebih rendah ini diduga digunakan sebagai pendingin ruangan dengan cara mengalirkan air di dalamnya, dan pada bagian atas baru diberi balok kayu sebagai dasar dari lantai ruangan. Bekas penyangga papan ini masih terlihat jelas pada dinding ruangan ini. Arsitektur Keraton Kaibon ini memang sungguh unik, karena sekeliling keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya bahwa keraton ini benar-benar dibangun seolah-olah di atas air. Semua jalan masuk dari depan maupun belakang ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, tampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada, karena ternyata bangunan ini, inti keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun. Dan kalau mau ditarik dan ditelusuri, jalur air ini memang menghubungkan laut, sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya tata alur jalan menuju keraton ini pada waktu itu. Tidak jauh dari Istana Keraton Kaibon terdapat sebuah situs Istana Sorosoan yang merupakan kediaman para Sultan Banten, dari Sultan Maulana Hasanuddin hingga Sultan Haji yang pernah berkuasa pada tahun 1672 sampai dengan 1687. Istana ini dibangun pada tahun 1552. Dibanding Istana Kaibon yang terlihat masih berupa bangunan, Istana Sorosoan hanya tinggal berupa sisa-sisa bangunannya saja.
Sisa bangunan megah ini berupa benteng yang terbuat dari batu merah dan batu karang dengan tinggi 500-2 meter. Di tengahnya terdapat kolam persegi 4. Konon kolam tersebut adalah bekas pemandian para putri termasuk Rara Dekrok. Dengan luas sekitar 4 hektar, bangunan sejarah ini dihancurkan oleh Belanda pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1680. Selanjutnya, pada masa penguasa Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Kerdel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Sorosoan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion di 4 sudut bangunannya, sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan Kota Intan. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Masjid Agung Banten. Tidak jauh dari Keraton Sorosoan ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552, Sultan pertama Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama Sunan Gunung Jati. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk lima mirip pagoda Tiongkok. Ini adalah karya arsitektur Tionghoa yang bernama Cek Bancut. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di serambi kiri masjid ini terdapat kompleks makam para Sultan Banten dan keluarganya, yaitu Maulana Hasanuddin dengan permasyurinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sementara di serambi kanan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainul Abidin, Sultan Abdul Fattah Pangeran Arya, Sultan Muhyi, Sultan Abdul Mufakir. Nah, itu tadi ada 3 wisata budaya dan juga religius yang ada di Banten. Di Banten sendiri, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan oleh riset jumlah penduduk Banten sebanyak 11,79 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,12 juta jiwa atau sekitar 94,82% mayoritas penduduk provinsi paling barat di Pulau Jawa tersebut beragama Islam. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah yang terjadi di Banten. Contohnya dari kesultanan yang ada di Banten dan juga tradisi maulid yang ada di Banten, serta kesenian debus yang ditunjukkan sebagai bentuk menunjukkan kebesaran Allah. Walaupun 94% penduduknya adalah Islam, toleransi yang ada di Banten juga cukup kuat. Hal itu bisa ditunjukkan dengan banyaknya gereja Katolik dan juga Kristen serta vihara-vihara yang ada di Banten. Maka dari itu, unsur kebudayaan yang ada di Banten sebagian besar yang disorot adalah unsur religi, dapat dicerminkan dari kehidupan-kehidupan yang dijalani oleh warga-warga di Banten. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.